Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadis yang ketiga ya, dalam bab ke-67, makruh mengharapkan kematian ya, saat ditimpa bahaya. Ini ada hadis dari Qais bin Abi Hasim. Dari Qais bin Abi Hasim, dia berkata, kita balik ya kameranya supaya penonton terbiasa melihat tulisan Arab dan melihat susunan ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah dalam bahasa Arab ya. Dari Qais bin Abi Hazim, dia berkata, dakhalna ala Khabab bin al-Arrati radhiyallahu anhu na'uduhu wa qadik tahu sab'a kayatin ya. Sab'a kayatin faqal inna asbahana alladhi salafu madau walam tanqus humud dunya wa inna asabna ma la yajidalahu maw'idun illa turab walaula anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'uwa bil mauti lada'autu bihi thumma atainahu marratan ukhra wa huwa baini halti'an lahu faqal innal muslima la yu'khabu la yu'jaru fi kulli syai'in yunfiquhu illa fi syai'in yaj'aluhu fi hadha turab muttafaqun alaih wahu dha lafzu riwayatil Bukhari ya. Kita buka lagi. Oh, ini terjemahannya ya. Terjemahannya adalah, kami menjenguk Khabab bin Arad radhiyallahu anhu. Sesungguhnya dia telah diterapi bakar atau kai sebanyak 7 kali. Kemudian Khabab berkata, sahabat-sahabat kami yang telah mendahului kami itu pergi tanpa terkurangi pahala mereka. Maksudnya sudah meninggal ya. Tanpa terkurangi pahala mereka oleh dunia, sedangkan kami memperoleh apa-apa yang kami tidak mendapati tempat selain untuknya, tanah. Seandainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melarang kami berdoa meminta kematian, maka aku pasti berdoa meminta kematian. Doa minta mati itu dilarang oleh Rasulullah. Kemudian kami mendatangi Khabab di lain waktu saat dia telah membangun suatu dinding. Lalu Khabab berkata, sesungguhnya seorang muslim itu diberi pahala untuk setiap sesuatu yang dibelanjakannya, kecuali untuk sesuatu yang diletakkannya di dalam tanah. Muttafaqun alaih. Ini adalah lafaz menurut Bukhari ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab orang yang sakit, bab harapan orang yang sakit terhadap kematian, dan diriwayatkan juga dalam kitab doa, bab doa meminta mati dan hidup, dan diriwayatkan oleh hadis tadi oleh Imam Muslim dalam kitab zikir dan doa, babnya makruh bercita-cita mati
karena dia ditimpa musibah. Kemudian Mustafa Dib Al-Buku menjelaskan, nah di sini Khabbab bin Al-Arad, ya, lihat riwayat hidupnya dalam bab riwayat hidup di akhir buku ini. Iktau sab'a kayatin, ini diucapkan oleh Rasulullah, ya, melakukan terapi bakar sebanyak 7 kali di 7 bagian tubuhnya. Kemudian salafu, Rasulullah mengucapkan salafu, ya, telah berlalu, maksudnya meninggal dan pergi menjumpai Allah. Kemudian Rasulullah juga mengatakan walam tankus humud dunia, tanpa terkurangi pahalanya oleh dunia. Maksudnya mereka belum sempat menikmati sedikit pun dari kesenangan dunia, sehingga tidak mengurangi apa yang disiapkan untuk mereka di akhirat. Dan yang terakhir penjelasan dari hadis Rasulullah dijelaskan oleh Mustafa Dib Al-Buku adalah maksudnya ma la yajid lahu maudi'an illa turab. Artinya apa yang kami tidak mendapati tempat untuknya selain tanah. Maksudnya apa? Maksudnya kami mengumpulkan harta yang melebihi kebutuhan sehingga kami tidak menemukan tempat untuk menyimpannya selain tanah. Dan kami menguburnya di dalam tanah. Atau maksudnya adalah gudang untuk menyimpan barang-barang yang tidak diperlukan. Mutiara hadis 1 kai atau terapi bakar merupakan terapi yang banyak manfaatnya dan mujarab untuk segala jenis penyakit. Larangan yang terdapat dalam hadis tidak meminta diruqyah dan tidak meminta diterapi bakar diberlakukan bagi orang-orang yang menghubungkan kesembuhan kepada terapi tersebut, seperti yang terjadi di masa jahiliyah. Berbeda dengan orang-orang yang melihatnya sebagai perantara saja dan bahwa Allah lah yang menyembuhkan. 2. Larangan mengharapkan kematian. 3. Keutamaan Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, makrifat yang besar tentang Tuhannya dan sifatnya yang self kontrol sehingga dalam perkara yang mudah. 4. Di dalam kitab orang yang sakit, Ibnu Hajar berkata tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya seorang muslim itu diberi pahala untuk setiap sesuatu yang dibelanjakannya kecuali untuk sesuatu yang diletakkannya di dalam tanah atau disimpan di dalam gudang, ya. Maksudnya sesuatu yang diletakkan di dalam gudang. Larangan ini berlaku untuk sesuatu yang melebihi batas, ya, disimpan-simpannya. Di dalam akhir kitab meminta izin, Ibnu Hajar juga berkata, semua ini berlaku untuk sesuatu yang tidak mendesak dan tidak perlu, seperti tempat tinggal dan apa-apa yang digunakan untuk menjaga diri dari panas dingin, ya. Jadi kalau mengumpulkan harta untuk ditaruh di bank, mengumpulkan harta atau ditaruh di gudang atau di dalam tanah, di bawah tanah, di bunker misalnya, itu ada larangannya karena tidak menghasilkan apa-apa. Kalau orang muslim itu diberi pahala untuk setiap sesuatu yang dibelanjakannya. Kita ganti kamera, ya. Jadi ada larangan, ya, untuk nyimpan barang-barang yang di dalam tanah, ya, di bunker atau di dalam gudang yang nggak mendesak, hanya kumpul saja.
yang diberi pahala itu yang dinafkahkan, yang dibelanjakan harta. Seorang muslim itu, kata Rasulullah, ya, diberi pahala untuk setiap sesuatu yang dibelanjakannya. Ya enggak? Innal muslimah la yu'jaru fi kulli syai'in yunfiquhu illa fi syai'in yaj'aluhu fi hadha turab. Ya. Sungguhnya seorang muslim itu pasti diberi pahala untuk apa saja yang telah diinfakkan. Sementara kalau sesuatu itu yaj'aluhu fi hadha turab, ya, diletakkan di tanah atau di bawah bangker dan di dalam gudang menurut penjelasan Ibnu Hajar, maka itu nggak jadi pahala, nggak diberi pahala. Dan itu ada larangan untuk menyimpan untuk sesuatu yang nggak mendesak, ya, nggak sesuatu yang melebihi keperluan, ya, seperti tempat tinggal dan apa saja yang digunakan untuk menjaga diri dari panas yang dingin. Ada pejabat yang nyimpen tanah sampai sertifikatnya itu ada 93, ada yang 116. Itu di luar keperluan, itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dianjurkan adalah innal muslim apa tadi? Innal muslimah la yu'jaru. Sungguhnya orang muslim itu diberi pahala fi kulli syai'in yunfiquhu illa fi syai'in yaj'aluhu fi hadha turab. Jadi sedekahkan tanah-tanah bangunan yang disimpan-simpan itu lebih dari keperluan, cukup satu, ya, satu rumah untuk melindungi panas, dari panas, menutup aurat dan juga melindungi kita dari apa itu, dari panas dan dingin, ya. Selebihnya harusnya disedekahkan, diinfakkan. Menurut Rasulullah, innal muslimah la yu'jaru fi syai'in fi kulli syai'in yunfiquhu. Ya. Sungguhnya orang muslim itu akan diberi pahala terhadap sesuatu yang telah diinfakkannya, illa, kecuali fi syai'in yaj'aluhu fi hadha turab, kecuali, ya, sesuatu yang disimpan, ya, kecuali untuk sesuatu yang diletakkan di dalam tanah, ya. Maksudnya sesuatu yang diletakkan di dalam gudang. Larangan ini berlaku untuk sesuatu yang melebihi batas kebutuhan, ya, kata Ibnu Hajar. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa, Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50, ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu, kita harus memberikan segalanya untuk Islam, kan, ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini, mungkin diterahkan?
mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Super, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.